Halo, selamat siang. Ya, Selamat siang. selamat siang. Siang, Kak. Suara saya, suara saya terdengar. Suara saya Agak kedengaran putus, nggak? Kenapa? agak putus-putus gitu. Kedengaran nggak suara? Oh, putus-putus. Yang lain gimana? Kedengaran nggak suara saya? Putus-putus juga nggak? Masih putus-putus? Masih Masih kak. putus-putus. Oh, masih putus-putus ya? Masih? Halo? Masih? Udah kak. Udah, enggak. Udah? Udah ya? Udah? Udah bisa saya mulai? Bisa, Kak. Oke. Di sini ada berapa orang? Oke, kita perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Dede Beni. Kalian bisa manggil saya Kak Dede. Eh, saya guru, saya juga sebagai dosen. Eh, jadi di sini saya bakal jadi instruktur di soal eh, TIU di di pembahasan soal TIU. Jadi eh, sebelum kita mulai, saya mau nanya kabar kalian baik semua kan? Aman baik Baik. kak. Kabar baik. Kabar baik kan? Baik, tetap jaga kesehatan ya. Ada yang lagi stres nggak hari ini? Atau lagi sakit? Atau lagi banyak pikiran gitu? Hari ini ada banyak pikiran? Enggak kan? Enggak, Kak. Enggak kak. Enggak ya? Enggak. Kerjaan di rumah gimana? Biasanya kalian ngapain aja? Aman, kok. Kenapa? Biasanya kalian ngapain aja? Rebahan. Rebahan. Oh, kamu Kan gue rebahan. tangkis, Kak. Kamu rebahan. Oh, main bulu tangkis. Itu yang kamu rebahan siapa? Kita tos dulu deh kalau gitu. Ya, kan habis olahraga rebahan gitu kan. Habis makan rebahan. Banyak rebahannya daripada olahraganya. Tapi jangan ditinggalin ya olahraganya ya. Tetap. Iya, Kak. Oke, kita yang pertama bakal bahas mengenai silogisme. Di antara kalian udah ada yang pernah mengikuti tes selain reon kemarin ya, sebelumnya untuk apa gitu loh, maksudnya entah melamar pekerjaan mungkin atau dan lain sebagainya, udah pernah belum menjawab atau bertemu dengan soal silogisme? Ada yang sudah? Saya sudah kak. Oh sudah. Ini siapa nih? Ya, Fajar kak. Oh Fajar. Fajar waktu ini jawab soal silogisme untuk tes apa? SKD-nya. Oh, Iya. ya. Gimana? Susah atau biasa aja? Kalau di TU-nya waktu ini lebih banyakan soal ininya, silogismenya. Tapi di bagian-bagian akhirnya tuh kak. Oh kebanyakan. Di Ya. bagian-bagian akhir biasanya ya. Ya, silogisme memang sengaja ditaruh di bagian terakhir untuk mengecoh kalian biasanya, karena silogisme pada dasarnya kan penarikan kesimpulan, ya kan? Iya. Ya, jadi silogisme itu penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan biasanya kalian temukan di mana? Di soal Akhir. pelajaran apa? Ya, Matematika. tapi pelajaran bahasa Indonesia biasanya kan ya. Ya. Ya, biasanya kan udah mulai agak-agak capek gitu kan ya.
untuk menyimpulkan baca panjang, terus carilah kesimpulan gitu kan. Kita jadi harus fokus gitu kalau untuk nyari kesimpulan gitu. Suara saya kedengeran kan Mas ya? Kedengeran Kak. Masih kedengeran, oke. Jadi silogisme itu penarikan kesimpulan. Jadi di dalam penarikan kesimpulan kita tuh perlu fokus jadinya ya, perlu fokus. Jadi ada yang baru kali ini menemukan atau berjumpa dengan soal silogisme nggak di antara kalian? Ada yang baru pertama kali? Biasanya berarti baru Fajar aja yang baru pernah berjumpa dengan soal silogisme. Yang lainnya gimana? Suara saya terdengar? Kedengeran, Pak. Jadi silogisme itu adalah penarikan kesimpulan. Terus biasanya silogisme itu ada istilah ya, ada istilah dalam silogisme. Istilahnya ada beberapa istilah yang ada di silogisme itu. Pertama tuh premis. Ada tahu premis itu apa? Tahu, pernyataan. Ya, pernyataan atau kalimat. Ya, biasanya pada silogisme ada beberapa pernyataan atau kalimat. Biasanya ada premis 1, premis 2, kadang juga bisa lebih. Ya, jadi yang paling sederhana itu ada 2 premis saja. Ya, ada 2 pernyataan aja yang paling sederhana. Tapi semakin ke depan soalnya bakal dibuat lebih susah, bisa mencapai 3 sampai 4 premis gitu. Jadi kalian tetap harus fokus. Terus di premis itu ada 3 premis umum. Premis umum itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ya. Oke, jadi premis umum itu bersifatnya universal. Ya, dia bersifat universal, ditandai dengan kata semua. Ingat ya, di premis umum itu ada kata semua. Berarti dia termasuk dalam premis umum. Ya, jadi semua makhluk hidup membutuhkan makanan kayak gitu. Jadi semua makhluk hidup membutuhkan air. Itu berarti dia premis umum. Terus yang kedua ada premis partikular. Ya, premis partikular itu biasanya ditandai dengan kata sebagian. Terus ada juga ada atau beberapa kayak gitu. Terus sementara itu juga termasuk dalam partikular. Ya, jadi sebagian hewan berkaki 4 kayak gitu. Terus ada hewan yang berkaki 2 kayak gitu. Itu jadi termasuk dalam premis partikular. Terus yang ketiga ada premis negatif. Ya, premis negatif biasa ditandai dengan kata tidak atau bukan. Contohnya, tidak semua makhluk hidup membutuhkan air, kayak gitu. Ya, kayak gitu itu premis negatif. Ya, jadi biasanya dia itu muncul pada soal silogisme, istilah-istilah dalam silogisme. Setelah itu hal yang perlu diperhatikan dalam silogisme itu adalah kalian harus tahu di silogisme itu ada term. Ya, term itu ada 3, subjek, predikat, dan penengah. Ya, subjek ditandai dengan S. Ya, jadi predikat ditandai dengan P dan penengah ditandai dengan M. Gitu. Jadi biar gampang belajarnya, nanti saya share PowerPoint yang udah saya sering susun tentang soal silogisme. Ntar saya share di grup aja ya, biar kalian bisa pelajari semua ya. Oke, Kak. Terus predikat biasanya muncul pada premis 1. Terus
eh, term penengah itu tidak ada di kesimpulan. Jadi term penengah itu biasanya kata yang diulang, ya kata yang diulang. Misal semua ibu-ibu minum teh setiap pagi. Sebagian ibu-ibu minum teh dan kopi setiap pagi. Jadi yang berulang itu apa? Yang berulang apa? Minum teh. Semua ibu-ibu minum teh setiap pagi. Sebagian ibu-ibu minum teh dan kopi setiap pagi. Yang berulang apa? Ibu-ibu minum teh Ibu-ibu setiap Minum pagi. teh. Ibu dan minum teh. Jadi itu tidak bakal ada di kesimpulan, di jawabannya. Jadi term penengah tidak bakal ada di kesimpulan. Jadi kalian gampang mengeliminasi option kayak gitu. Atau saya minum teh setiap pagi. Gitu. Terus setelah minum teh, saya makan bubur. Yang harus dieliminasi minum tehnya. Jadi nanti di option tidak akan ada jawaban minum teh kayak gitu. Jadi apapun dia subjek, predikat dan penengah itu tidak akan ada di kesimpulan. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya ada hukum silogisme yang pertama. Hukum silogisme yang pertama, jika berpreposisi umum, kesimpulannya pasti jadi umum. Ya, misalnya semua tumbuhan premis, misalnya ada dua premis. Kita bakal belajar yang sederhana dulu ya. Dan yang berlaku ini hukum silogisme yang berlaku untuk dua premis. Tapi kalau premisnya lebih, bisa saja hukum silogisme ini bisa berlaku, bisa tidak. Gitu. Jadi yang pertama, jika dia berpreposisi umum, kesimpulannya pasti umum. Jadi misalnya ada dua premis nih, ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama umum, pernyataan yang kedua umum lagi. Gitu. Umum ditandai dengan apa tadi? Semua. Kata semua. Jika premis satunya umum, premis duanya umum, berarti premis satunya semua, premis duanya juga semua, kesimpulannya berarti harus semua. Berarti harus umum juga. Kayak gitu. Ya misalnya semua tumbuhan membutuhkan air. Itu premis yang pertama. Premis yang kedua, semua tumbuhan membutuhkan pupuk. Jadi kesimpulannya gimana? Semua tumbuhan membutuhkan air dan pupuk. Ya, kayak gitu. Gampang kan? Gampang sebenarnya silogisme. Ya, jadi semua tumbuhan membutuhkan air, semua tumbuhan membutuhkan pupuk. Jadi jawabnya semua tumbuhan membutuhkan air dan pupuk. Kayak gitu. Terus yang kedua, jika salah satu premis berpreposisi partikular, kesimpulannya harus berpreposisi partikular juga. Kayak gitu. Jadi salah satu deh di antara dua premis ini mengandung preposisi partikular. Partikular itu apa tandanya? Sebagian, ada beberapa. Ya, sebagian, ada beberapa, sementara itu partikular. Jadi kok salah satu aja ada yang berpreposisi partikular, berarti kesimpulannya harus partikular. Kayak gitu. Ya, saya ingatkan lagi, ini hanya berlaku, hukumnya ini berlaku untuk yang sederhana, soal silogisme sederhana yang hanya dua premis saja. Gitu. Premis satu misalnya, semua sikap disiplin patut ditiru. Yang premis kedua, sebagian sikap siswa adalah disiplin. Ya, saya ulang ya. Premis satu, semua sikap disiplin patut ditiru. Premis dua, sebagian sikap siswa adalah disiplin. Jadi kesimpulannya kayak gimana? Sebagian sikap
siswa patut ditiru. Ya, siapa tuh yang jawab? Ya, Agung, Pak. Siapa? Ya, Agung. Fajar. Agung Fajar. Fajar. Ya. Agung Fajar ini beda ya sama Fajar Nugraha? Beda, Pak. Beda, Pak. Oh, beda. Oh, terus Agung Fajar panggilannya Agung. Kalau Fajar Nugraha panggilannya Fajar gitu ya? Iya. Oh gitu, oke deh. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau semua tambah sebagian, jadinya sebagian gitu. Jadi harus partikular. Terus hukum yang ketiga, jika salah satu premis berpreposisi negatif, maka kesimpulan juga harus negatif. Ingat, hampir sama dia sama partikular. Jadi kalau yang satu umum, yang satu negatif, harus negatif. Biasanya ditandai dengan kata apa kalau negatif? Tidak. Tidak. Tidak atau Tidak. bukan. Bukan. Ya, bukan. Jadi kayak gitu. Kalau negatif, kalau salah satu aja ada negatif, berarti dia harus negatif. Nah, bagaimana jika salah satu premis berpreposisi negatif dan partikular? Misalnya ada umum, terus ada partikular dan negatif. Ada yang tahu? Saya kasih contoh soal ya. Semua bentuk pencurian tidak terpuji. Ya, semua bentuk pencurian tidak terpuji. Itu termasuk apa? Negatif. Negatif. Padahal ada kata semua. Universal. Negatif. Ada semua atau tidak. Nah, itu bisa saja. Itu jadi termasuk dalam kombinasi, boleh. Tapi kita abaikan saja yang umum, ya, yang umum. Karena di sini kita bakal belajar yang negatif dulu, fokus kepada yang negatif. Semua bentuk pencurian tidak terpuji, itu premis 1. Premis 2-nya, sebagian narapidana melakukan pencurian. Jadi jawabannya gimana? Semua bentuk pencurian tidak terpuji. Sebagian narapidana melakukan pencurian. Jadi kesimpulannya, kita tahu. Premis 1-nya, semua bentuk pencurian tidak terpuji. Premis 2-nya, sebagian narapidana melakukan pencurian. Ada yang tahu? Sebelumnya tidak terpuji. Gimana? Sebagian narapidana tidak terpuji. Ya, sebagian narapidana tidak terpuji. Nah, kenapa jawabannya bisa kayak gitu? Siapa tuh yang jawab tadi? Siap, Angga, Kak. Oh, Angga. Kenapa Angga bisa jawab sebagian narapidana tidak? Kayak kakak awal bilang tadi kan ada dua kata yang sama yang di awal tuh. Oh, mengeliminasi term penengah ya? Ya. Nah, ya kayak gitu, itu pakai yang itu boleh juga. Terus kalau hukum sekarang kan hukum yang ketiga silogisme kan salah satu premis berpreposisi negatif, maka harus negatif. Jadi sedangkan di sini ada hampir ketiga premis ada, gitu ya, semua tidak sebagian. Jadi kalau seperti itu kesimpulannya kan kalau di salah satu partikular harus jawabannya partikular. Sebagian kalau ada premis dengan kata sebagian, jawabannya juga harus sebagian. Pokoknya yang berkaitan dengan partikular. Terus sekarang yang hukum ketiga, jika ada negatif, jawabannya juga harus negatif. Sedangkan di sini ada tidak dan ada sebagian. Di premis 1 ada tidak, di premis 2 ada sebagian. Jadi dia harus bisa digabungkan. Jadi keduanya harus ada. Gitu. Paham? Paham? Ada yang belum paham?
yang tidak terpuji, itu negatif. Sebagian narapidana melakukan pencurian sesuai dengan hukum yang kedua tadi. Dan yang ketiga, yang kedua kan partikular, harus salah satu partikular harus ada yang partikular. Terus hukum yang ketiga, salah satu ada yang negatif, harus negatif. Jika dia ini semua bentuk pencurian tidak terpuji, sebagian narapidana melakukan pencurian, jadi jawabannya harus yang keduanya. Sebagian narapidana tidak terpuji karena mengeliminasi penengah, kayak gitu. Paham? Kak. Ada yang masih perlu, ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini juga kakak buatin beberapa silogisme yang tidak bisa disimpulkan karena nanti di option pasti ada jawaban misalnya A udah disimpulkan, B disimpulkan, pasti yang option terakhir D atau E tidak dapat disimpulkan. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau kalian menemukan yang itu belum tentu dia tidak bisa disimpulkan ya. Jangan terlalu gampang menjawab nanti gitu. Belum tentu bisa disimpulkan karena yang tidak bisa disimpulkan itu silogisme yang tidak bisa disimpulkan itu ada gininya juga, ada aturannya juga gitu. Jadi di sini ada 5 bentuk silogisme yang tidak bisa disimpulkan. Ya. Bentuk yang pertama, jika kedua premis berpreposisi partikular. Nah, ini ada 2 premis kan. Kita belajar yang sederhana dulu. Ada 2 premis. Yang pertama partikular, yang kedua juga partikular. Dia tidak akan bisa disimpulkan. Ya, kecuali dia lebih. Ya, ada 3 premis. Yang satunya partikular, yang keduanya partikular, terus yang ketiganya umum. Jadi sebagian semua bisa tetap disimpulkan. Kayak gitu. Ya, kecuali dia ada 2 premis saja, sebagian dia tidak bakal bisa disimpulkan. Contoh, kita langsung ke contoh aja ya. Sebagian siswa berangkat tamasya ke Bedugul, itu premis satunya. Dia berbentuk partikular. Sebagian siswa berangkat tamasya ke Bedugul. Terus premis 2, sebagian siswa SMP X berangkat tamasya. Jadi simpulannya kayak gitu. Kalau dipakein kondisi kesimpulan jadinya gimana? Sebagian siswa berangkat tamasya ke Bedugul. Sebagian siswa SMP X berangkat tamasya. Jadi kesimpulannya gimana? Jadi kesimpulannya kan jadinya kayak gini kan? Sebagian siswa SMP X ke Bedugul, gitu kan jadinya kan? Sedangkan di premis 1 sudah disebutkan siswa berangkat tamasya ke Bedugul. Terus yang kedua, siswa SMP X berangkat tamasya. Kan jadi sebagian siswa SMP X ke Bedugul, itu jadinya kan? Itu tidak akan bisa disimpulkan jadinya. Paham ya? Paham nggak? Paham. Yang lain gimana? Lanjut ya, ke bentuk kedua yang tidak bisa disimpulkan jika kedua premis berpreposisi negatif. Tadi partikular sama partikular, kalau kedua partikular dia tidak akan bisa disimpulkan. Sekarang yang bentuk kedua, kalau keduanya negatif sudah tidak bakal bisa disimpulkan. Jadi contohnya ya, yang keduanya negatif, tidak ada siswa yang lolos. Premis keduanya, Andi bukan siswa. Jadi kan nggak bisa disimpulkan, jadi sama-sama negatif. Tidak dan bukan itu kan sama-sama negatif. Premis satunya tidak ada siswa yang lolos, premis keduanya Andi bukan siswa. Jadi nggak bakal bisa disimpulkan.
karena kan tidak ada siswa yang lolos, terus Andi bukan siswa, jadi nggak bisa disimpulkan kayak gitu. Ya, terus yang tidak dapat disimpulkan yang ketiga, bentuk ketiga, jika salah satu premis berpreposisi partikular dan premis yang lainnya berpreposisi negatif. Jadi kalau dia digabung, gitu. Contoh, sebagian toko buku buka pukul 10. Premis yang kedua, ruko tidak buka pada pukul 10. Ya, jadi itu tidak bakal bisa disimpulkan. Jadi kan ruko kita eliminasi yang terpenengahnya. Ya, sebagian ruko buka pada pukul 10. Ruko tidak buka pada pukul 10. Ya, kita giniin dulu yang jam 10. Itu ruko tidak buka jam 10. Sebagian toko buka pada jam 10. Ruko kan termasuk dalam toko. Ya, jadi itu tidak dapat disimpulkan. Nanti saya kirim dah slide-slide PowerPoint-nya, jadi kalian lebih gampang untuk belajarnya. Oh, ini yang dimaksud sama Kak Dede tadi. Sekarang saya jelasin gimana ya maksudnya. Oh, kalian coba pahami aja dulu. Oh, yang kayak gini ya, diingat-ingat gitu. Nanti juga kan ini bakal di-share kan di YouTube. Jadi ntar kalian cocokin setelah saya kirim slide-slide yang udah saya susun. Gitu. Oke? Terus ada silogisme tidak berkesimpulan yang bentuk keempat, itu predikat pada kesimpulan harus konsisten. Ya, pada predikat yang ada pada premis gitu. Jadi predikatnya harus konsisten ya. Ya, contoh, tikus adalah hewan. Ya, kucing bukan tikus. Jadi disimpulkan kan jadinya kucing bukan hewan. Ya kan? Sedangkan dia konsisten kan jadinya itu. Ya, jadi sedangkan kucing kan salah satu dari hewan. Jadi kalau disimpulkan kucing bukan hewan, berarti dia tidak bisa disimpulkan. Terus bentuk yang terakhir, yang kelima, terpenengah harus bermakna sama. Ingat ya, baik dalam premis satu atau premis kedua. Jika bermakna ganda, maka kesimpulannya akan salah. Ya, contoh dia punya makna ganda. Ya, makna ganda contoh. Premis satu, bulan merupakan benda langit. Suatu premis kedua, April adalah bulan. Ya, gitu. Kan bulan punya makna ganda jadinya kan. Bulan merupakan benda langit, itu premis pertama. Premis kedua, April adalah bulan. Jadi perlu disimpulkan April merupakan benda langit. Itu kan nggak bisa disimpulin. Jadi itu bentuk kelima yang dalam silogisme yang tidak bisa disimpulkan. Itu ya, nanti saya kirim dah di grup saya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya kita bahas soal tryout ya. Gimana? Halo? Kalian masih di sini kan? Masih kan? Kok nggak ada yang mungkin masih kan? Masih, Kak. Masih, oke. Coba aja deh hidupin mic-nya biar bisa kan kita komunikasi gitu loh. Ya, di soal tryout kemarin ada berapa soal silogisme? Ada 2 aja ya. Ada
Ada dua aja ya. 59 dan 60. Kalian jawab apa? Nomor 59 deh dulu. Cuma ada silogisme, di sana cuma ada dua silogisme di try out kalian yang kemarin. Masalah kalian jawab apa? C, Kak. C? Ini siapa yang jawab C? Agung, Pak. Agung. Oke. Agung. Siapa lagi? Selain Agung? Selain Agung siapa? Yang lain sudah mencoba kan jawaban? Halo, yang lainnya masih bersama saya kan? Suara saya terdengar? Kedengaran, Kak. Dengaran, Kak. Iya. Ini siapa yang cewek? Gita, Kak. Oh, Gita. Gita jawab apa kemarin kita? Nomor 59. Saya nggak ikut, Kak. Oh, nggak ikut ya? Iya. Tapi udah tahu kan soalnya? Udah, Kak, tadi kirim. Oh, ya, udah dikirimin. Agung jawab C. Kita udah coba jawab belum? Yang lainnya gimana? Yang ikut siapa aja? Fajar ikut nggak? Sepiasri, ya, Renantara, Dewi, Raditya, Angga, Rama, gimana? Kalian udah coba jawab nomor 59 Menurut kan? saya sih, Kak. C. Ya. Ya, kenapa bisa C? Kenapa bisa C? Karena di sana sudah dijelaskan ya, udah sangat jelas jawabannya maksudnya. Ya, bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Ya, di situ pasti bahan nilon tidak lebih baik. Ya, kita pakai anggapan itu jelek gitu ya. Jadi bahan nilon itu lebih jelek. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama dan lebih mahal. Itu berarti punya si katun. Nilon berarti tidak punya seperti itu karena dia tidak lebih baik. Itu. Kesimpulan tepat adalah itu otomatis pasti C. Ya, karena bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Itu yang C. Ya, jadi 59 itu jawabannya C. Terus yang 60. 60 apa menurut kalian apa? Yang udah mencoba jawab 60 apa? 60 menurut saya B, Kak. Ini Agung ya? Ya. Terus yang lain gimana? Saya B. Kak. Siapa ini B? Lagi siapa? Rama, Pak Rama. Rama Widya. Ya, Pak. Rama B juga. Karena Yang lain? Kenapa? ada partikularnya yang sebagian tuh biasanya jawabnya harus sebagian. Ya. Tapi kan yang D juga ada sebagiannya, gimana itu? Tapi ada kata yang sama berulang. Ya, gitu ya. Itu siapa tuh yang jawab? Kata Aku, Pak.
Sama-sama Agung ya tadi ya. Hmm. Ya, tadi Rama bilang kalau salah satu premis ada yang sebagian, jadi jawabannya harus sebagian. Jadi dengan seperti itu kita eliminasi yang A, C, dan E. Tapi E masih ragu-ragu, bisa saja tidak bisa disimpulkan. Ya, jadi A sama C kita langsung eliminasi. Kita fokuskan sama B dan C. B dan D. B dan D. Nah, sekarang kita coret tan penengahnya, gitu. Tan penengahnya apa? Menyehatkan. Ya. Jadi di sana yang D masih ada kata menyehatkan. Jadi jawabannya B. Kayak gitu cara cepatnya jawab. Ya, paham? Paham. Oke. Terus sekarang kita masuk. Bukunya gimana? Udah dapat dicoba jawab? Buku yang SKB yang IU udah dapat dicoba jawab? Udah. Lu lihat coba. Baru lihat aja. Terus yang coba jawab belum? Sudah coba jawab belum? Ada yang sudah coba jawab? Tapi udah coba jawab? Sudah sedikit, Pak. Hah? Ngapa? Sudah sedikit. Kan sedikit kita bahas ya sama-sama sekarang ya. Ya, Pak. Oke. Kalian aktif dong. Ini Sudah aktif. apa namanya? Kalau temanya nggak enak tahu dibacain. Ya, lanjut ya. Yang nomor 1. Sebetulnya jawabannya apa? Nih, Pak. D. Kok E? D. D. Hah? D. Selesai D, Pak. B atau D? Dadu. 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 Ya. Terus ada jawab B nggak? D. Ada jawab D, Pak. D. Ya. Kenapa D? Coba kasih penjelasan. Karena ada yang diulang, Pak. Makan bubur. Ya, jadi coret dan penengahnya makan bubur. Ya, di situ kan cuma ada dua premis, jadi masih yang sederhana, masih yang gampang. Jadi sana tan penengahnya harus dicoret, yaitu makan bubur. Jadi dan minum teh setiap pagi. Kayak gitu. Oke, jawabannya D, ya dadu, delta. Ya. Nah, yang nomor 2. Ini sudah mulai greget. Ya, menurut kalian gimana? Kayaknya C, Pak. Kayaknya C, Pak. C. Oke. Siapa tuh jawab C? Rama, Pak. Rama C. Ayo yang lain. Rama C. Ayo, yang lain gimana? Saya C juga, Pak. C siapa nih? Agung. Ya. Dari tadi Agung, Rama. Yang lainnya gimana? Gak apa-apa sih, makasih ya Agung sama Rama. Ya, jadi pada saat mengerjakan silogisme, kalian tuh harus juga punya orang-orang yang kecil gitu loh. Maka dari itu pada sedang tes TIU, biasanya dia kan dikasih untuk orang-orang gitu kan. Itu juga tidak hanya untuk menjawab soal yang bilangan, tapi silogisme juga perlu.
Ya, silogisme sangat perlu itu. Maka dari itu yang nomor 2 ini kita perlu untuk mendapatkan penjelasan itu kita seperti menggambar atau membuat garis lurus atau apa gitu sesuai dengan soal kayak gitu. Agung sama Rama bisa bantu nggak teman-temannya kenapa jawabannya C? Karena di keterangan pertama tuh jika F ada lagi maka C tidak sama dengan D. Habis itu ada keterangan selanjutnya tuh C sama dengan D, berarti F dan G itu nggak sama. Menurut saya gitu, Pak. Ya, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau cara cepat, kalau kayak gini panjangnya kan harus digambar dikit kan. F sama dengan G gitu. C tidak sama dengan D. Ya kan? Sekarang C itu sama dengan D, berarti dia kebalikannya. Iya, Itu berarti F-nya tidak sama dengan G atau bukan G. Jadi jawabannya C. Ya. Tuh. Ya. Rama udah sering ikut tes gini. Apa namanya? Udah sering ketemu silogisme. Tadi kan Agung ya? Fajar ya? Atau siapa? Agung ya? Tadi yang udah ketemu sama silogisme ya? Ya, Pak. Kamu di try out aja, Pak. Oh, kemarin terus belajarnya gimana? Sebelum jam tryout kan belum tahu apa itu silogisme, itu belajarnya lewat apa? Dulu pernah ikut, Pak. Tes. Oh, dulu pernah ikut. Ya. Ini yang kedua saya ikut. Gitu. Oke, semoga ya lancar. Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa jawabannya? Kalian coba jawab. Yang ketiga. Coba deh, dicoba dulu. Gimana? Yang ketiga. Jadi kalian harus buat gambaran gitu. Jadi kayak gini. Semua anak pandai bernyanyi. Ingat, itu semua anak. Ya, jadi semuanya. Semua anak. Terus sebagian anak pandai bermain gitar. Jadi setengah dari yang pandai bernyanyi itu pandai bermain gitar. Ya. Jadi yang bernyanyi itu dibagi dulu lagi. Ya. Yang satu setengahnya bermain gitar, setengahnya tidak. Ini buat gambaran kotak. Ya, atau gimana? Atau lingkaran, serah aja nyaman. Gimana kalian? C, siapa jawab C? Mama. Rama, oke kita simpan dulu C, Rama C. Yuk, yang lain? Pak. Siapa? Agung ya? Agung nih. Udah saya apa? Pak. Angga Pak. Oke, Rama aja C. Gak apa-apa Rama. Menjadi beda itu top. Jawab. Ya. Mungkin jawab. Iya benar ya, benar. Yang penting jawab. Yang penting udah berani nyoba. Ya salah benar urusan belakangan. Yang penting berani nyoba dulu. Ya nanti kalau ternyata itu salah, oh berarti salah gitu. Berarti tahu salah. Oh salahnya gini. Caranya yang benar kayak gini. Gitu, ya. Betul tuh, Pak. Ya, benar. Jadi kita harus buat sejenis gambaran itu. Jadi semua suka bernyanyi, habis itu setengah dari yang bernyanyi itu suka bermain gitar, itu pandai bermain gitar. Sedangkan sebagian anak bermain gitar juga pandai harmonika. Nah, setelah kalian membagi yang bernyanyi itu menjadi setengah, nah setengahnya itu bermain gitar, setengah tidak. Yang bermain gitar ini kalian bagi lagi setengah, kayak gitu, bagi lagi setengah dia harmonika. Setelah kalian lihat gambarnya itu baru kalian baca optionnya yang A. Anak yang pandai bermain gitar tentu pandai bernyanyi. Anak pandai bermain gitar pasti
Benar. Ya. Yang B, semua anak pandai bernyanyi, bermain gitar dan meniup harmonika. Tidak, sudah sangat jelas disebutkan sebagian. Ya, sebagian anak yang bermain gitar. Ya, dapat yang B salah. Yang C, yang tadi dicoba sama Rama, anak yang pandai meniup harmonika belum tentu pandai bernyanyi. Ya. Anak yang pandai meniup harmonika belum tentu pandai bernyanyi. Yang pandai meniup harmonika kan setengahnya dari bermain gitar. Kayak gitu. Setengahnya yang bermain gitar pasti kita pandai bernyanyi. Jadi C kurang, ya salah. Ya. Anak yang pandai bernyanyi tentu dapat bermain harmonika, belum tentu. Ya, karena yang bermain harmonika itu kan setengahnya dari bermain gitar. Gitu. Jadi yang dia itu punya option yang setengah yang tidak bermain gitar itu. Itu. Jadi jawabannya A. Ya, yang paling tepat A. Ya. 4. Yang ayo, semua balita minum susu, sebagian balita sudah makan nasi. Nah, ini ada dua premis, jadi gampang banget pakai materi yang tadi saya jelaskan. C. Ya, itu semua balita minum susu. Dia premis umum. Sebagian balita sudah makan nasi. Dia partikular. Jadi jawabannya harus partikular. Ya, harus partikular yaitu sebagian. Jadi langsung aja eliminasi. Ya, semua balita sudah makan nasi, eliminasi. Balita yang minum susu biasanya sudah makan nasi. Jadi dia pasti C. Sebagian. Itu caranya. Cepat kan? Ya. Lanjut nomor 5. Apa yuk? Apa ayo? Siapa punya jawaban nomor 5 yuk? B, yuk. B. Oke, siapa nih? B. Bisa. Sama. Gini deh cara jawabnya ya, biar karena kalian juga tampilin kamera, kalian matikan kamera. Saya bakal mau jawab B, Rama B, Agung B, kayak gitu. Jadi saya nggak nanya lagi siapa ini, siapa itu. Oke? Siapa? Ya, nomor 5 tadi Agung sama Rama jawabnya B. Ya. Jadi Ani adalah anak yang rajin. Ani adalah anak yang rajin. Dia tidak pergi ke pasar kecuali hari ini hari Kamis. Jadi cara gampangnya adalah ke pasar hanya hari Minggu dan sekarang hari Kamis. Otomatis Ani pasti tidak pergi ke pasar. Karena kan pasar hanya hari Minggu gitu. Cara cepatnya kayak gitu aja. Jadi Ani adalah anak yang rajin, itu kayak eliminasi aja premisnya gitu. Jadi langsung aja, karena di sini ada 3 premis. Nah, di sini juga ada cara cepatnya kayak gitu. Ada misalnya dia tidak berkaitan sama sekali, premis 1 ke 2 atau 2 ke 3 atau yang 1 sama 3 aja yang berkaitan. Yang kedua berarti eliminasi dia gitu. Sekarang ini kan 2 sama 3 yang berkaitan. Yang 1 tidak berkaitan gitu. Jadi eliminasi.
Kak, suaranya nggak kedengeran, Kak. Udah, kedengeran? Halo? Enggak, udah. Udah? Udah, Kak. Udah. Tadi sampai mana? Yang kedengeran sampai mana? Yang nomor 6 ya? Iya, Kak. Benar. Nah, di sana kan nomor 6 itu premisnya umum. Ya, premis pertama tuh umum, premis kedua umum. Jadi jawabannya harus umum. Sedangkan di semua option itu umum juga. Ya, gimana cara cepatnya? Eliminasi term penengah. Yang mana term penengah? Manis. Yang nomor 6. Manis. Manis. Manis, ya. Ya, itu term penengah manisnya. Berarti. Jadi langsung eliminasi yang B karena dia isi manis. Lihatlah C sama D sekarang gitu. Ya, jadi langsung saja semua jambu disukai anak-anak gitu karena kita udah coret yang penengahnya. Jadi jawabannya A. Ya, teman jadi jawabannya A. Ini 30 soal ya. Kita sampai 15 saja dulu ya. Kita selesaikan sampai 15 soal dulu ini. Setelah itu kita masuk ke analogi gitu ya. Nomor 7. Ayo nomor 7. Ini agak greget juga nih. Tapi asik sebenarnya belajar silogisme gitu. Tapi memacu adrenalin banget ya. Yuk, nomor 7. Ada yang udah dapat jawaban nomor 7? Ayo, nomor 7 siapa? Rama, udah dapat Rama? Nomor 7. Agung. Agung. Apa lagi tadi juga? Angga. Ya, Sri. Nomor 7 gimana? Menurut saya D, Kak. Siapa D? Nama? Pacar D. Oh, Fajar nih, Fajar D. Oke, kita keep Fajar D. Yang lain gimana? Rama D, Pak. Rama juga D. Oke, siapa lagi? Oke, kita langsung aja ya, biar cepat sampai 15. Nomor 7 itu anak laki-laki yang masih kecil selalu diberikan mobil-mobilan oleh ayahnya. Dia punya banyak mobil-mobilan di rumahnya. Kakak dan adik dia tidak suka mobil-mobilan. Itu ada 3. Jadi option A dulu. Kakak dan adik dia adalah laki-laki semua. Kakak dan adik dia bukan laki-laki. Karena pada premis ketiga lihat, kakak dan adik dia tidak suka mobil-mobilan. Ya, jadi
kakak dan adik dia itu bukan laki-laki, karena anak laki-laki yang masih kecil selalu dibutuhkan mobil-mobilan. Jadi laki-laki selalu mobil-mobilan gitu. Jadi adik-adik dia itu bukan laki-laki. Terus option D, kakak Dian tidak sering dibelikan mobil-mobilan oleh ayahnya. Perhatikan, di pada premis itu beri, ya. Sedangkan di option B itu beli, ya. Pasti jawabannya salah, hati-hati. Nah, terus yang C, semua mobil-mobilan, semua mobil-mobilan adalah pemberian ayahnya. Ya, jadi udah jelas banget ya, karena di sini ada pada hukum silogisme di situ tuh ada premis negatif, ya, tidak suka mobil-mobilan, berarti kesimpulan juga harus negatif karena ini umum semua, jadi salah yang C saja. Jadi jawabannya adalah D, itu tidak ada kesimpulan yang benar. Ini salah satu bentuk silogisme tidak bisa disebutkan, tidak kesimpulan yang benar, ya. Jawab nomor 8. Tamatan SMA belum tentu mahasiswa. Uni, tamatan SMA dan melamar bekerja di PT Mawar Melati. Tenaga yang dibutuhkan di PT Mawar Melati bukan tamatan SMA. Ada 3 premis. Jawabannya jawabannya apa? Ya, siapa yang bisa? Jadi cara cepatnya adalah coret tem penengah. Ya. Apa tem penengahnya? Yang selalu berulang? Ya bisa yang ada berulangnya. PT Mawar Melati. Ya, itu coret dulu. Lalu di dalam soal itu ada premis negatif. Ya, bukan. Ya. Sudah ada kata tenaga yang dibutuhkan PT Mawar Melati bukan tamatan SMA. Jadi dalam hukum silogisme jika ada salah satu term negatif, jadi jawabannya harus negatif. Tuh. Jadi B kita langsung eliminasi. Ya, kita langsung eliminasi yang B karena dia bukan premis negatif. Lalu yang A kita sudah eliminasi tentang penengah yaitu PT Mawar Melati. Jadi yang A tidak akan ada jawaban. Jadi jawabannya C. Ya, Uni bukan mahasiswa. Ya, karena di sini sudah disebutkan tamatan SMA bentuk mahasiswa kayak gitu. Ya, terus di sini juga disebutkan Uni tamatan SMA. Uni tamatan SMA sudah disebutkan juga. Jadi Uni bukan mahasiswa, coba. Oke, itu C. Oke, paham? Nah, ini yang saya bilang belum tentu. Misalnya ada option tidak ada kesimpulan yang benar, berarti jawabannya itu. Ya misalnya A, B, C benar, A, B, C salah, belum tentu itu ya. Jadi hati-hati untuk cara menjawabnya. Perhatikan juga bagaimana penalaran atau berpikir secara logikanya. Nah, lanjut ya, nomor 9. Nah, ini nomor 9. aja ini.
menyayangi anaknya. Ada seorang ibu memukuli anak kandungnya sendiri. Nah, itu dua premis. Gampang kan? Kalau udah ada dua premis gampang. Salah satu premis partikular. Di partikular dan Kayaknya ini, Pak. DD. Apa? DD. D. Siapa nih jawab? Agung. Gak ada yang partikular gitu kan? Jadi dia bilang kayak gini. Rama apa? B. B. Itu kira. Fajar B, Pak. Fajar B. Saya Dadu. Oke, ada B dan D berarti di sini ya. Oke, kita coba perhatikan dulu. Salah satu premis partikular dan di sana tidak ada premis negatif. Tidak ada kata tidak. Ya, Iya. nggak ada premis negatif. Nah, kayak gitu. Ya, di sana tidak. Berarti dia harus eliminasi. Gitu. Oh. Ya kan? Ya, Pak. Kan yang Siap. itu premis pertama semua orang tua pasti menyayangi anaknya, itu premis umum. Terus premis yang kedua, ada seorang ibu memukuli anak kandungnya sendiri, itu premis partikular. Jadi, kalau kalian jawab B, nah karena yang A dan B itu kan ada tidak ya kan, tidak akan memukuli anaknya, tidak menyayangi anaknya, itu pasti negatif, itu langsung eliminasi dia. Oh, Karena dia kan negatif. Terus yang C itu nggak masuk akal sih, udah pasti banget. Kalian pun pasti tidak berpikiran jawabannya kalau C itu nggak bakal mengecoh kalian. Ya, salah satu bentuk perbuatan ibu yang menyayangi anaknya adalah memukul, itu nggak mungkin. Ya, itu pasti jawabannya D. Ya, cara cepatnya jawabnya kayak gitu. Ibu yang memukul anak kandungnya tetap menyayangi anaknya. Jawabannya D. Kayak gitu, ya kan? Ya, Pak. Nah, enak kan belajar silogisme itu kalau udah dapat trik-triknya itu, terus udah dapat oh kayak gini ya caranya, oh kayak gini harus dieliminasi biar cepat, oh kayak gini gitu. Apalagi kalau kita jawabnya salah gitu. Jujur kalau saya jawabnya salah terus ketemu jawabannya benar, oh iya kayak gini, itu semakin tertantang, semakin pengen belajar silogisme kayak gitu. Kalian gitu juga nggak? Lanjut nomor 10 sama tadi ya jawabannya sama soalnya sama nomor 3 ya. Ya kan? Jadi jawabannya nomor 10. Kayak gitu ya. Oke, kita 10 aja deh dulu kalau gitu ya, karena kan lagi 30 menit aja kan. Biar kita dapat belajar analogi gimana? Kita 10 aja dulu. Setuju, Kak. Nanti 11 sampai 30 kita di pertemuan selanjutnya kan ada silogisme lagi kan di bulan Juni ya. Di pertemuan selanjutnya lagi ada silogisme lagi kan di tanggal di tanggal 19 Juni itu kita ketemu silogisme dan analogi lagi. Ya, nanti kalian jangan lupa ya, sekarang kan masih April, Mei, Juni masih lagi beberapa bulan, tapi jangan lupa sama pembahasan tentang silogisme kita hari ini. Tapi kalau kalian udah mau coba jawab silakan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh personal chat saya gitu. Ya. Gitu. Sekarang kita masuk ke analogi ya, biar kita nggak kehabisan waktu. Gimana, setuju kan? Kita 10 aja dulu ya. Setuju. Iya, Pak. Tapi sekarang kita ke analogi. Nah, kita coba yang soal tryout dulu ya, yang analogi. Atau saya jelasin dulu deh bagaimana sih analogi itu. Ya.
Jadi analogi itu ada trik dan tipsnya. Ya, yang pertama itu cari kata atau kalimat yang dapat menghubungkan antara di sebelah kiri dan kanan. Jadi kalian udah pernah ketemu kan berarti soal analogi kan? Nah, Nah kan misalnya kayak ini di halaman 10 ya di buku ya itu termasuk soal analogi. Ya, terus yang pertama trik dan tipsnya cari kata yang dapat menghubungkan, gitu. Cari kata penghubungnya untuk kanan dan kiri. Gitu. Terus yang kedua hubungkan kata dari kiri ke kanan. Ya, ingat dari kiri ke kanan. Tapi jika dihubungkan, buat sebaliknya dari kanan ke kiri. Oke. Terus yang ketiga, jika ada lebih dari satu pilihan jawaban yang sesuai, nah kan mengecer tuh optionnya A, B, bisa. Ini bisa aja mirip, bisa aja sama cara menghubungkannya kayak gitu kan. Coba lagi dengan kata atau kalimat yang lebih spesifik atau perhatikan jenis soalnya. Bisa dia salah satu dari hewan gitu. Jadi lebih spesifik lagi jawabannya yang salah satu adalah hewan, tapi nggak semua. Kalau cara menghubungkannya benar. Saya kasih contoh-contoh soal ya. Gergaji titik 2 kayu. Itu yang bisa digunakan kan gergaji digunakan untuk memotong. Kayak gitu ya kan. Jadi buat kata hubungnya itu gergaji dan kayu itu apa hubungan mereka, padanan kata mereka itu apa yang cocok untuk menghubungkan. Itu adalah digunakan untuk memotong. Nah, misalnya gergaji kayu itu soalnya. Terus saya kasih jawaban A, sendok dan makan. B, sepatu dan kaki. C, gunting dan kertas. D, pensil dan penghapus. E, baju dan badan. Yang mana jawabannya? Gunting dan kertas kayaknya. Ya, gunting dan kertas karena pakai kata hubung yang sama, digunakan untuk memotong. Kayak gitu. Nanti saya kirim juga ya slide saya yang untuk analogi ini, saya kirimin ke kalian, nanti kalian bisa pelajari di sana. Terus coba deh yang ini. Kompor dan api. Sama kompor titik 2 api sama dengan titik. Kata hubungnya bisa kalian pilih apa? Hidup. Kompor Menghasilkan api. menghasilkan. Ya, kompor menghasilkan api. Kayak gitu. Jadi terus saya kasih option A, kipas dan angin. B, lemari dan es. C, pohon dan buah. D, jalan dan macet. E, sandal dan kaki. Jawabannya apa? A. Kenapa? Pas menghasilkan angin. Kipas menghasilkan angin. Tapi di option C, pohon dan buah. Pohon menghasilkan buah. Enggak semua pohon menghasilkan buah. Gitu. Gitu ya? Ya. Jauh hubungannya, Pak. Hah? Jauh hubungannya. Tadi kalau Ya, gitu juga bisa ya. Yang pertama juga bisa, nggak semua pohon menghasilkan buah, benar juga. Tapi kok lebih spesifik, jadi kompor sama api, terus kipas, angin. Jadi jenis katanya itu peralatan rumah tangga. Kayak gitu caranya, cara untuk mendapatkan. Misalkan kalau hubungan katanya itu sama, seperti yang saya bilang tadi kan, jika ada lebih dari satu jawaban yang sesuai dengan hubungan kata, maka coba cari yang lebih spesifik, perhatikan jenis katanya. Jadi itu kan kompor itu alat rumah tangga, jadi kipas juga termasuk alat rumah tangga. Jadi tapi yang paling utama adalah kan cari hubungannya dulu, apa yang bisa menghubungkan. Setelah kalian dapat bagaimana cara menghubungkannya, baru kalian lebih spesifik lagi.
Setelah lebih spesifik, oh dia jenis ini, oh dia jenis hewan, oh dia jenis peralatan rumah tangga, itu jawabannya. Kalau tetap juga ada yang sama, baru kalian cari yang seperti yang tadi pilihan, nggak semua pohon menghasilkan buah, kayak gitu. Paham? Mau. Nah, kayak gitu analogi. Ya, jadi ayo kita coba menjawab yang tryout. Tryout dulu ya, sebelum ke buku, biar kalian tuh tahu. Yang tryout ya ada di halaman di soal nomor 31 sampai 36. Ya, ya kan? Benar kan 31 sampai 36? Ya benar. Dan 31 itu masih gini ya, sinonim. Berarti dari 35 ya. 35 dan 36 saja berarti ya. Ya, Pak. Ya, 35 dan 36 jadi yang analogi. Jadi 31 sampai 36 sinonim akronim ya. Jadi 35 36. Ayo ada dua soal aja. 35 kalian jawab. Kalau saya D, Pak. D juga. Ya, D, Pak. Ini juga, oke. Jadi dana dan penggelapan. Jadi gimana? Apa yang Dana bisa digelapkan. ya, Itu seperti kasus kejahatan Pak, sama-sama. ya kayak gitu. Berarti cari yang pertama adalah kata hubung yang sama. Ya, dana dapat digelapkan, gitu kan. Setelah itu yang kedua adalah itu sama-sama tindak kejahatan, ya, kayak gitu ya. Jadi itu ya, dana dapat digelapkan, terus depositum dapat diperbankan, cek dapat diakuntansi, akuntansi dapat disaldo, karya tulis dapat dijiplak, kayak gitu ya. Sama-sama tindak kejahatan. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Yang 36 ini banyak yang salah nih. Yang salah nih 36. Sering mengecoh. Saya bikin B, Pak. B, Pak. B, Pak. Saya bikin B. Ya. Yakin? Ya, B, Pak. B. Yakin B. kan saja. Oke, Kalau baik itu kan baik. saya. Kalau kaitan baik dan puisi apa? Jadi kan ada bait dalamnya, kalau ada saja dalamnya. Gimana coba dikerasin? Gak dengar. Baik dan puisi itu kata hubungannya itu kayak gimana? Halo, tadi siapa tuh yang mau jawab? Ayo, yang jawab B tadi, coba. Bagaimana? Bait itu merupakan struktur puisi. Bait merupakan struktur puisi. Oke. Terus berarti sajak merupakan struktur prosa. Iya. Apakah sajak merupakan struktur prosa? Nah, Oke, coba cari Kayaknya pantur ya. Ya, ayo coba cari lagi kata hubung yang berbeda. Apakah saja bagian struktur prosa? Enggak. Berarti bukan kata hubungnya itu. Coba cari kata hubung yang lain. Ganti rumah. Kenapa? Kenapa? Coba diganti kata hubung ya. Ingat ya, sebelum kalian menentukan spesifiknya dia, oh dia sama-sama sastra, oh dia sama-sama hewan, oh dia sama-sama
harus menentukan hubungannya dulu, karena yang utama adalah ini analogi itu adalah padanannya ya, hubungannya harus ditamain dulu. Kalau hubungannya sama baru kita cari spesifiknya gitu. Jadi gak usah baru badan puisi berarti saja dan prosa, karena dia sama-sama dalam sastra, nggak boleh kayak gitu. Jadi lihat dulu hubungan katanya atau padanan katanya dulu, dia cocok atau tidak kayak gitu ya. Nah ayo siapa lagi jawab B tadi? Apa hubungan bait dengan puisi? Jadi udah struktur berarti kurang tepat ya, bukan salah sih ya, bukan salah, kurang tepat. Ayo. Bait ada dalam puisi gitu kayaknya, Pak. Dalam puisi. Berarti saja ada dalam prosa ya? Saja berarti ada dalam prosa. Saja ada dalam pantun kayaknya. Oh, saja ada dalam pantun. Pantun termasuk prosa. Gitu menurut. Gitu dong jadinya analoginya kan? Apakah pantun termasuk prosa? Mungkin. Nah, gitu kan jadinya kan muter-muter. Yang benar apa, Pak? Benar saya bingung terus. Oke, daripada muter-muter terus kan ya gregetan. Jadi bait bagian dari puisi. Kayak gitu ya. Bait bagian dari puisi. Jadi saja itu bagian dari prosa. Apakah benar? Tidak. Ya, jadi jawabannya C. Ya, gedeng bagian dari rumah. Ya. Jadi jawabannya C ya, hati-hati ya. Ya, jadi perhatikan dulu ya, kalau saja dan prosa kalian harus tahu dulu saja itu apa, prosa itu apa gitu. Jangan asal langsung oh ini termasuk sastra, oh ya badan puisi kaitannya dengan sastra berarti saja dan prosa. Nah, boleh kayak gitu dulu, hubungan kata yang utamain dulu. Yang kedua baru jadi spesifik. Jika di sini ada hubungan kata kayak tadi itu yang kipas dan angin, kompor dan api, itu baru kita cari spesifik yang lebih itu kayak pohon sama buah. Oke, paham? Paham, Pak. Oke. Kita ke buku sekarang ya. Ada dua soal di analogi di tracknya. Berarti sekarang kita ke buku. Itu ada di halaman 10. Ayo dibuka. Udah coba jawab atau belum? Apa baru lihat aja? Belum. Udah dikit. Saja. Udah dikit-dikit, belum jawab, baru lihat aja, gitu, nggak apa-apa kok. Kan memaklumi kaum rebahan. Ya, jadi kalau kalian sambil rebahan, sambil jawab-jawab, coba-coba gitu, lebih oke lagi, lebih dimaklumi lagi. Rebahnya berfaedah jadinya. Ayo kita coba nomor 1. Liur dan makan. Jawabannya apa ayo? Bagaimana padanan kata yang tepat? Hubungan kata yang tepat seharusnya di siapa? Liur dan makan. Kayaknya C, Pak. C. Apa hubungan kata yang dipakai? Digunakan. Liur digunakan untuk makan. Bantu, Pak. Apa? Bantu. Membantu. Liur membantu gitu. Bukan digunakan untuk ya. Masa liur digunakan untuk makan? Ya. Jadi liur membantu proses makan. Itu hubungan yang benar ya. Jadi di sana yang benar adalah matahari membantu proses fotosintesis. Jadi jawabannya C.
Ya, karena liur itu memang membantu proses untuk makan. Jadi kata kering jadi. Ya, nomor 2. Nah, ini nomor 2 nih. Sering banget ada yang salah. Coba, menurut kalian apa? Gak usah takut deh, coba deh kayak tadi itu loh. Kayak prosa saja. Coba aja, coba. Musuh teman. Ini yang musuh teman. Oke, dikit. C. Ada lagi? Ada lagi? Musuh teman. Katak dan ular, Kak. Kata dan ular, oke, dikit. D. Ada jawab A? Ada jawab D? Oke, musuh dan teman tadi siapa jawab? Sepia kak. Oh, sepia. Musuh dan teman. Kenapa sepia musuh dan teman hubungan katanya menurut sepia kayak gitu? Musuh tuh kayak musang ya, terus teman tuh kayak domba. Oke. Hubungannya musang lawan katanya domba gitu jadinya ya. Itu hubungannya ya, lawan kata jadinya menurutmu ya? Ya. Oke, kalau kata dan ular, siapa tadi jawab kata dan ular? Kata dan ular, siapa tadi jawabnya? Cowok? Fajar, Kak. Oh, Fajar. Fajar kenapa kata dan ular Fajar? Kenapa kata dan ular? Hubungan katanya segimana? Pak, menurut saya karena keduanya hidup di darat, Pak. Kata dan ular, musang dan domba. Tapi katakan amfibi. Ini kan bisa hidup di darat juga. Oh gitu, ular juga. Iya. Berarti kamu lebih ke spesifik hewan. Ya, nah ini lagi kesalahan yang sering terjadi adalah langsung mencari spesifik yang sama, bukan hubungan kata seperti soal yang di tryout tadi. Ya, cari hubungan kata gitu. Ya, ini adalah kalian pasti langsung aja saya bahas ya. Ini nih musang dan domba ini hubungan peribahasa. Ya, dia itu adalah hubungan peribahasa. Yang biasa kalian dengar adalah serigala berbulu domba, gitu kan? Kayak gitu. Jadi ternyata ada juga peribahasa yang musang berbulu domba, gitu. Musang berbulu domba. Jadi ini adalah hubungan peribahasa. Yang bisa menjadi hubungan peribahasa adalah A dan B. Ya. Nah, jadi B dan C udah pasti dieliminasi karena dia tidak dalam satu hubungan peribahasa. Gitu. Ya, jadi cari hubungannya dulu. Ya, jangan cari spesifiknya. Ingat, ya dalam analogi yang dicari utama adalah hubungan, ya bukan spesifik. Ya, ingat itu ya. Nah, jadi hubungannya adalah hubungan peribahasa. Musang berbulu domba, ada peribahasa seperti itu. Selain serigala berbulu domba yang biasa kalian dengar, ternyata ada juga yang musang berbulu domba. Terus hubungan peribahasa itu ada nila dan susu. Karena ada peribahasa yang menyatakan apa kalau nila dan susu? Setitik nila, mursa susu sebelanga. Terus kalau yang D seperti pagar makan tanaman. Nah, jadi eliminasi B dan C. Ya, jadi yang hubungan peribahasa adalah A dan D. Ya, jadi nila, susu, pagar, tanaman. Nah, sekarang baru cari spesifiknya. Ya.
musang berbulu domba itu adalah mengambil keuntungan pribadi. Ya, jadi musang berbulu domba itu baik di depan, ternyata dia jahat gitu, jahat di belakang. Sama seperti pagar maka tanaman mencari keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Jadi jawabannya D, hubungannya pagar. Ya. Oke, ini ada 3 kata yang harus kalian hubungkan. Yang nomor 3, kulit sapi dan susu. Apa ya? D. D. Ada lain selain D? Ada yang selain D? Nah, di sini kan hubungannya kulit bagian dari sapi. Sapi menghasilkan susu. Oke, coba kita jawab A. Duri bagian dari mawar. Mawar menghasilkan harum. Bisa. Bunga bagian dari tabungan. Tabungan menghasilkan uang. Kayu bagian dari randu. Randu menghasilkan kapuk. Daun bagian dari pisang menghasilkan buah. Jadi apa jawabannya? D jawabannya. Ya, kenapa D? Kita cari spesifiknya. Ya, apa spesifiknya? Menghasilkan sesuatu. Ya, daun, pisang, buah. Ya, kalau yang C juga menghasilkan sesuatu, dia kapuk, tapi dia terbalik. Ya, harusnya randu, kayu, kapuk gitu ya. Paham? Oke. Yang keempat, gampang banget. Keempat apa? Ayo. B, Kak. B. Siapa jawab B? Angga. Angga B. Yang lain apa? B, Pak. B juga. Kenapa B? Apa hubungannya? Karena Ratu menggunakan mahkota di kepalanya, Sarjana menggunakan toga di kepalanya. Ya. Ya, jadi hubungan katanya itu adalah menggunakan. Ya, Ratu menggunakan mahkota. Ratu menggunakan mahkota. Pegawai menggunakan dasi, sarjana menggunakan toga, juara menggunakan medali, pengantin menggunakan riasan. Itu sama. Semua bisa menggunakan, tetapi cari spesifiknya di kepala. Itu jadi sarjana. Sarjana menggunakan toga di kepala. Ya, ingat beberapa adik-adik yang menjawab soal ini sering bingung karena Kak, toga itu bukannya yang dipakai seperti baju itu enggak. Itu toga itu yang di kepala itu, yang topi yang dipindahkan itu toga. Ya, kalau yang baju itu namanya jubah wisuda. Itu ingat, itu lebih spesifik lagi analoginya. Oke, satu lagi ya, nomor 5. Radian sudut. Oke, apa jawabannya? Radian dan sudut. D kayaknya, Kak. B. Nah, cari hubungan katanya radian dan sudut untuk mengukur satuan dengan benda. Ya. Jadi jawabannya C. Ya, hari dan lama. Ya, karena itu satuan untuk mengukur satuan dengan benda. Ya, kita sampai 5 aja dulu. Sisanya bakal kalian coba jawab. Nanti kalau melakukan ada kesulitan pada saat jawab, maka ini hubungannya apa? Maka ini spesifiknya harusnya seperti apa? Itu kalian bisa personal chat saya.
Ya, atau kita mau buat lain untuk membahas silogisme dan analogi aja itu boleh. Ya, artinya sudah jadi karena memang silogisme materinya pada analogi lumayan padat juga, jadi perlu waktu yang lebih fokus atau lebih panjang lagi. Oke, dari sekian silogisme dan analogi ada pertanyaan? Sedikit tidak kalian sudah tahu bagaimana hukum atau cara menjawab dengan cepatnya. Itu aja sih sebenarnya yang paling utama. Sisanya pasti kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Kalau kalian sudah tahu bagaimana cara menjawab yang cepat, cara mengeliminasi, cara menentukan yang mana premis, yang mana yang harus terpenengah ya kayak gitu, kalian sudah tahu. Terus yang untuk dianalogi, yang mana duluan hubungan kata dulu, cari spesifiknya kayak gitu. Yes. Ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup Kak. Cukup, oke. Oke, sampai ketemu kapan ya, 1 Mei. Ya, 1 Mei kita akan membahas sinonim dan antonim. Ya, kita bakal bahas, saya bakal juga kasih trik-trik bagaimana cara lebih cepat seperti silogisme dan analogi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa chat. Oke, ya. Dan dari saya, ya, terima kasih. Giliran saya sekarang. Minta tolong dong semuanya audionya dihidupkan sama videonya biar saya juga melihat face-nya. Dari tadi videonya disebutkan semua, jadi nggak kelihatan. Ya. Yang lain mana dong kan semuanya biar sama-sama saling tahu ini loh yang namanya Sri. Ini Kak namanya Sri Kak. Biar tahu dong semuanya. Oke, ayo yang lain mana dong? Nanti aja Kak. Kenapa? Ya. Kita Sarah malu sendiri Kak. Matiin ya. Jangan, biarin aja Sri. Oke, begini. Untuk selanjutnya, teman-teman boleh membuat grup sendiri sama misalkan grup TIU, grup TWK maupun grup TKP dan psikologi. Silakan teman-teman buat gini aja, saya berikan sama Rama ya. Rama mana Rama? Rama. Dirimu buat grup ya. TIU sendiri, ajak semuanya, TKP psikologi sendiri, TWK sendiri. Nanti instrukturnya silakan undang. Di situ bisa ngobrol tentang masalah TIU, masalah TKP maupun masalah TWK. Di luar dari grup yang kita buat. Kalau untuk grup yang kita buat ini grup untuk koordinasi
info-info tentang kedinasan. Kalau untuk yang sifatnya diskusi, silakan. Kemarin sudah membuka. Tiu hari ini juga membuka, silakan membuat grup sendiri. Kemarin Kak Tuti juga bilang silakan membuat grup sendiri. Nanti Kak Tuti diajak. Saya diajak juga boleh, nggak apa-apa, silakan. Tapi adminnya jangan saya, ya. Adminnya silakan. Rama, saya berikan untuk membuat grup itu, ajak teman-teman semuanya bisa saling kenal di sini. Ya. Oke Rama ya. Ya, Pak. Oke, sip. Untuk besok ada request maunya jam berapa biar bisa saya sampaikan ke Institut TWK. Dari request enggak? Apa ngikut aja? Ikut aja. Ikut aja ya. Angga mana Angga? Angga Hajar, Angga siapa kemarin? Yang dari Tuban? Kayak sekarang aja, Pak. Siang ya? Ya, Pak, siang. Biar sore Siang juga ya? benar. Yang sore itu Pak. Oke. Silakan teman-teman nanti buat chat di grup resmi untuk menyampaikan besok TWK kalau bisa jam 11. Ya, itu berarti permintaan dari semua siswa supaya institutnya juga bisa melihat. Itu ya. Nanti buat aja di sampaikan aja di grup request untuk TWK besok jam 11. Nanti saya konfirmasi langsung ke Pak Tauninya. Oke, untuk silogisme sama analogi verbal ini kalian dibutuhkan logika penalaran yang kuat. Namanya logika ya, berarti kalian harus sering latihan. Logika itu kalau nggak sering diasah ya tumpul nanti. Jadi untuk menjawab analogi memang logikanya harus benar-benar bisa main. Menjawab logisme juga seperti itu. Apalagi nanti ketemu yang analitik ya, matematika temuan minggu depan itu ya. Jadi itu juga dibutuhkan logika analisis yang. Tapi karena TIU ini terbagi menjadi dua, verbal dan verbal, jadi soalnya pun verbal ini paling banyak, jadi manfaatkan untuk bisa benar-benar menguasai dan mendapatkan poin. Nah, untuk TWK besok itu materinya bela negara, nasionalisme, siapkan diri kalian untuk besok siang jam 11. Kalau ada perubahan nanti saya sampaikan, tapi saya mohon teman-teman semuanya chat di grup request untuk TWK jam 11. Itu ya semuanya. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan untuk saya maupun Kak Dede sebelum pulang? Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Pesan saya, waspada itu harus, hati-hati itu wajib, dengan corona. Nah, serangan yang paling bahaya bukan masalah corona, tetapi serangan paling bahaya adalah psikologis kalian. Ketika psikologis kalian terganggu, daya imun kalian akan turun juga. Sekali lagi, pola makan harus dijaga. Kalian adalah calon raja, calon aparatur negara. Jaga pola makan kalian, jaga kesehatan kalian, olahraga yang positif, walaupun dalam kondisi yang mungkin bagus, tapi kondisi yang positif, juga jasmani maupun rohani. Psikologisnya juga harus kuat juga. Jangan takut dengan kalian diserang psikologis.
dulu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah. Sekali lagi untuk yang hari ini tidak bisa hadir, nanti akan kita share di YouTube. See you next time.